Oke, Baraya MDB, kali ini kita akan melanjutkan proses flash Betaflight 42 ya. Yang di video sebelumnya itu sudah selesai dilakukan. Dan di sini kita akan melanjutkan ke setup basic Betaflight 42. Jadi bagi mereka yang belum menyaksikan video awal, yaitu mengenai flash Betaflight 42, bisa menontonnya di link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke setup basic Betaflight 42 ya. Jadi kita masih menggunakan ini micro drone yang sama, yaitu Fuse X111 Pro, dan ini sudah di-upgrade ke Betaflight versi 4.2.4 ya, seperti yang bisa dilihat di bawah sini, atau juga bisa lihat di sini. Ini. Oke, selanjutnya setelah selesai flash, apa yang harus dilakukan? Kita masuk ke tab port. Nah, di sini hal yang paling penting pertama kali kita lakukan adalah menentukan serial RX. Kenapa? Karena disitulah yang menentukan hubungan antara FC dengan RX atau receiver yang kita pasang. Nah, di Fuse ini saya sudah memasang receiver R9mm pada port S-Bus, dan S-Bus tersebut merupakan RX2 ya. Jadi dia aktif di UART 2 di sini. Maka opsi serial RX-nya saya aktifkan. Gitu. Selanjutnya, selain hal ini, yang penting juga untuk dilakukan adalah mengatur periferal, kolom periferal ini. Ini kita atur apabila kita menginginkan untuk dapat mengatur VTX, video transmitter kita, melalui remote stick command dan OSD untuk pengatur channel dan band, serta juga power transmitnya ya. Dan Fuse X111 Pro ini menurut manualnya menggunakan protokol IRC TRAM. Oleh karenanya di periferal di sini saya set ke IRC TRAM. Nah, pada dasarnya ada dua jenis protokol komunikasi ya untuk pengaturan VTX melalui periferal ini atau soft serial. Yang pertama itu IRC TRAM yang sekarang saya gunakan di Fuse. Lalu yang kedua ada TBS Smart Audio. Untuk TRAM itu protokol yang dibuat oleh Immersion RC ya, yang pada dasarnya dibuat dulu untuk TRAM heavy video transmitter. Nggak tahu masih ada atau enggak sekarang yang jual VTX tersebut. Sedangkan Smart Audio itu komunikasi atau protokol komunikasi yang dibuat oleh TBS, kalau nggak salah di tahun 2015 gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita tidak akan terlalu panjang lebar mengenai Smart Audio atau VTX ya. Kembali ke tab port ini. Jadi yang paling penting kita tentukan, kita atur itu adalah serial RX. Karena ini adalah yang menentukan hubungan antara FC kita dengan RX gitu. Jadi yang paling penting adalah ini dulu harus benar. Jadi kalau RX dihubungkan ke RX2, maka dia ada di UART 2. Ini tinggal diaktifkan. Kemudian untuk VTX, teman-teman harus mengetahui VTX-nya itu menggunakan protokol apa, IRC TRAM atau Smart Audio. Jika IRC TRAM, maka pilih seperti saya di sini, VTX IRC TRAM. Nah, kalau VTX teman-teman lainnya itu menggunakan protokol Smart Audio, maka pilihnya yang ini.
Nah, di sini saya pilihnya VTX IRC Tram. Selanjutnya jangan lupa klik Save and Reboot. Selanjutnya reconnect. Kemudian cek ulang di port. Pastikan nilai tersebut sudah terpasang baik di peripheral maupun di serial RX ya. Kita lanjut ke type configuration. Nah, hal yang paling penting diatur di sini di type configuration ini adalah ESC motor features beserta gyro update frekuensi dan juga PID loop frekuensi ya. Ini adalah pasangan. Karena salah satu keutamaan Betaflight 42 ini adanya fitur bidirectional reset. Fitur ini sudah ada sejak Betaflight 441 kalau nggak salah ya. Yang fungsinya adalah memungkinkan flight controller untuk menerima telemetri RPM yang akurat melalui jalur sinyal ESC pada masing-masing motor tanpa perlu kabel tambahan maupun saluran atau kanal telemetri tambahan. Jadi paket telemetri itu dikirim kembali ke FC kita setelah setiap perintah di shot itu dikirim ke ESC. Dan untuk setup basic ini kita tidak akan membahas lebih jauh dahulu atau mengaktifkan fitur ini ya. Oke, kita lanjut ke masalah penentuan ESC motor feature ini ke ES3 motor protokol. Untuk menentukan hal ini juga ditentukan oleh chip FC kita ya. Jadi mulai versi 42 ini penentuan ESC motor protokol maupun gyro update frekuensi serta PID loop frekuensi itu ditentukan oleh chip di FC kita. Jadi ada F4 dan F7. F3 udah nggak masuk lagi ke sini ya. Jadi kalau bagi mereka yang menggunakan FC F3 itu sebaiknya tetap di Betaflight versi 3 yang terakhir. Nah, untuk FC dengan chip F7 itu bisa menggunakan ESC protokol di shot 600 maksudnya ya. Tapi kalau si ESC-nya itu mendukung, dia bisa nanti akan keluar di sini di shot 1200 juga mungkin keluar. Tapi karena di sini fuse maksimalnya di shot 600, tapi karena chipnya F411 saya akan pilih di shot 300. Nah, di versi 42 ini gyro update frekuensinya itu di lock ke 8 kHz. Dan untuk di shot 300 dengan chip F411 itu sangat disarankan menggunakan PID loop frekuensi di 4 kHz. Bagaimana dengan chip F405? Nah, F405 pada dasarnya bisa menggunakan PID loop frekuensi di 88 juga sebenarnya, tapi tidak disarankan. Bagusnya itu tetap di 4 kHz untuk PID loop frekuensinya. Kecuali untuk F7 sebaiknya gunakan saja semaksimal mungkin di 8, tidak akan ada masalah. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa baca di Betaflight 42 tuning note ya. Kita buka ini. Nah, di sini tuning note, masuk ke, kita cari di sini ada. Nah, ini di shot setting. Berikut loop time ini. Di sini disebutkan tanpa RPM filtering, kebanyakan F4 dan F7 bisa jalan dengan baik
menggunakan 4K PID loops. Tapi dengan RPM filtering F405 maupun F7 juga oke dengan 8 kHz PID loop. Tetapi F405 itu akan lebih akurat pada 4 kHz kalau menggunakan RPM filtering. Oke. Nah, untuk F411 yang kebetulan digunakan oleh FC-nya Fuse X111 Pro ini adalah F411 ya, maka di set ke 4K. Selanjutnya ke di shot. Di sini disebutkan jika dengan fitur bidireksional serta RPM filtering diaktifkan, untuk di shot 150 gunakan 2 kHz maksimal PID loop. Untuk di shot 300 gunakan 4K Hz ya. Di shot 600 bisa di 8 kHz. Tanpa bidireksional maka bisa dua kalinya seperti ini. Di shot 150 di 4 kHz, di shot 300 di 8 kHz, di shot 600 itu up to 16 kHz. Ini jarang ya. Nggak tahu kalau untuk racing apakah sudah menggunakan 16 kHz PID loop atau tidak, saya belum tahu. Jadi ini yang dianjurkan oleh tim Betaflight ya. Kita balik lagi ke konfigurator. Di sini saya akan set di shot 300, zero update frekuensinya 8, PID loop frekuensi 4. Karena Fuse X111 Pro ini menggunakan chip F411. Dan buat mereka yang menggunakan chip F405 juga sebaiknya seperti ini. Atau bisa pilih di shot 600 tapi dengan zero update frekuensi maupun PID loop frekuensi yang sama 84. Ini kita save dulu sebelum lupa. Kita reconnect, balik ke tab configuration. Selain dari ESC motor feature serta gyro dan PID loop frekuensi, hal terpenting lainnya adalah ini, maksimum arm angle. Kenapa? Karena saya butuh atau ingin quadcopternya bisa turtle mode atau flip over after crash. By defaultnya ini biasanya 25 derajat ya. Maka ini kita set di 180. Kemudian saya juga mengaktifkan accelerometer karena Cinehope ini kemungkinan besar terbangnya sering di level mode. Untuk hal lainnya bisa biarkan saja default ya, seperti motor idle, ESC sensor tidak harus diaktifkan, motor stop juga jangan diaktifkan. Kita ke bawah. Pada bagian receiver ini jangan sampai lupa. Karena di Fuse ini saya menggunakan R9mm, menggunakan S-Bus, maka di receiver modenya itu kita pilih serial base receiver. Di sini ada ya ketulisannya, SpecSat, S-Bus maupun SUMD. Ini harus dipilih. Selanjutnya ke serial receiver provider. Di situ kita pilih S-Bus. Tapi di sini ini sangat penting karena kalau ini tidak diset dengan benar maka RX itu tidak akan terhubung dengan benar pula ke FC gitu. Ini kita save and reboot boleh. Selanjutnya kita masuk ke other features ya. Nah, di sini
hal yang umum atau biasa diaktifkan adalah ini, soft serial, telemetri, OSD, dan dynamic filter. Untuk LED strip ini opsional ya. Ini hanya saya aktifkan karena kebetulan Fuse X111 ini sudah disertai LED strip di bagian belakang. Jadi saya aktifkan. Ini tidak akan dibahas lebih lanjut. Ini nanti pengaturannya ada di tab LED strip. Kalau ini sudah diaktifkan, ini keluar di sini. Oke, hal yang terpenting diperhatikan adalah soft serial. Ini harus aktif. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan port watt yang di sini. Ini semua adalah soft serial. Apalagi bagi yang menggunakan smart audio, maksud saya smart port, maka opsi soft serial ini harus diaktifkan. Selanjutnya ke telemetri. Ini maksudnya telemetri apa? Jadi ini diaktifkan jika ingin data telemetri yang dipancarkan RX itu bisa dibaca dan diproses oleh TX atau remote kita ya. Jadi bagi kalian yang tidak memerlukan telemetri dan hanya perlu RSSI tampil di OSD saja melalui RSSI channel ya, kemungkinan nggak perlu mengaktifkan ini gitu. Tapi karena saya menggunakan R9mm dan juga pingin ada data telemetri dibaca oleh remote, maka ini saya aktifkan. Data apa aja nanti yang ada di remote? Ada data RSSI, itu tergantung RX masing-masing ya. Untuk R9 itu bisa kebaca hampir banyak data ya. Ada RSSI, lalu juga baterai, voltage, itu bisa kebaca. Oke, jadi soft serial diaktifkan, telemetri diaktifkan, LED strip ini opsional karena Fuse X111 sudah ada LED strip, maka ini saya aktifkan. Selanjutnya yang harus diaktifkan itu adalah OSD ya, on screen display. Kenapa? Agar data-data penerbangan itu bisa tampil di goggles kita. Jadi OSD ini harus aktif. Kemudian fitur dynamic filter. Nah ini mulai ada sejak Betaflight 4 ya kalau nggak salah, atau 41. Ini meskipun fitur bidirectional di shot dan RPM filtering tidak akan saya gunakan dahulu, tapi ini tetap akan saya gunakan karena cukup membantu ya untuk stabilitas penerbangan. Oh ya, ada yang kelewat. Pada saat pertama kali selesai flash, itu by defaultnya biasanya air modenya aktif. Apa ini? Ini adalah fitur untuk mengaktifkan air mode secara permanen. Nah ini tidak saya perlukan, makanya saya nonaktifkan. Kenapa? Karena saya akan lebih banyak terbang di level mode untuk Chinook ya. Nah air mode ini malah akan mengganggu terbang kita jika di level mode. Kenapa? Karena ini dalam tanda kutip bisa menyulitkan ya saat kita terbang dengan level mode. Akan sangat terasa jika kita hendak landing itu kayak si drone kita itu susah ke bawahnya. Dan kalaupun sudah ke bawah dia masih loncat-loncat. Kemudian pada saat belok mau roll itu ya, apalagi dekat tembok biasanya atau di celah yang cukup sempit, kalau air mode itu aktif itu biasanya kita terganggu oleh air mode ini terbang kita gitu. Jadi jika masih menggunakan level mode, sebaiknya air mode ini jangan diaktifkan secara permanen, ini dinonaktifkan. Tapi kan air mode ini juga membantu di akro, iya memang. Terus gimana mengaktifkannya? Ya nanti ini akan kita aktifkan
melalui switch. Jadi pada saat akro nanti bisa air mode juga gitu. Makanya di sini keterangannya permanently enable air mode. Nah, saya tidak ingin permanen. Makanya saya nonaktifkan ini. Selanjutnya di shot beacon configuration ini kita skip dulu ya. Ini tidak terlalu penting. Lanjut ke beeper configuration. Ini pada dasarnya kalau tidak menggunakan beeper atau buzzer ini bisa di off-kan semua. Dulu kalau masih di beta flight 3 sekian, saya masih ingat kalau beeper configuration diaktifkan itu biasanya beban CPU di sini itu bertambah ya. Kalau di versi 4 kayaknya sudah tidak terlalu pengaruh. Nah, di Vios X111 Pro ini saya tidak memasang buzzer. Namun beberapa opsi di sini tetap saya aktifkan. Kenapa? Karena by default beta flight 4 itu atau 42 ini ada yang namanya visual beeper. Apa itu visual beeper? Visual beeper itu tanda ya, biasanya berupa tanda bintang 4 atau 3 saya lupa. Itu nanti tampil di goggles di bagian tengah. Jadi meskipun kita tidak ada buzzer atau beeper, sebagai penggantinya nanti tampil bintang tersebut di goggle kita gitu. Misalnya kita arming, ada di situ. Disarming ada lagi. Nah, makanya di sini ada beberapa yang saya aktifkan. Seperti ini. Mungkin bisa dilihat, tidak usah saya sebutkan satu persatu. Jangan lupa save and reboot juga. Selanjutnya kita ke yang penting itu ke tab receiver ya. Ini saya harus ambil dulu remote ya. Sebentar. Kita ambil remote. Di sini remote-nya saya menggunakan Nirvana dengan R9M modul ya. Dan umumnya karena receiver hanya butuh 5 volt, itu biasanya sudah bisa langsung nyala ya, tanpa harus colok baterai. Oke, ini saya nyalakan dulu remote. Nah, betul sudah terhubung. Ini bisa kelihatan ya. AUX 7 naik, AUX 12 naik nih. Terus throttle turun. Ini setelah setiap flash, karena ini sudah binding ya. Ini harus dicek. Jangan sampai lupa. Pertama throttle, kita naik turun. Lalu yaw-nya kiri, kanan. Untuk pitch-nya atas, bawah. Untuk roll kiri, kanan. Ini jangan sampai terbalik ini ya. Jangan sampai terbalik. Cek semuanya. Jika sampai ada yang terbalik di sini, cek ulang ke channel map ini. Tergantung remote masing-masing ya. Untuk FR Sky itu biasanya untuk Indonesianya AER 1 2 3 4 gitu di sini. Kemudian cek juga semua switch yang sudah kita assign di remote di menu mixer ya. Di sini saya cek satu persatu, ada AUX 1, AUX 2, AUX 4. Kemudian AUX 5 juga aktif. AUX 5 ini temporary switch ya di Nirvana-nya. AUX 6, AUX 7, oke, AUX 8, oke, dan ini AUX 12 ini bukan switch ya,
DR9mm atau XM Plus ini adalah channel untuk RSSI. Maksudnya gimana? Nah, tanpa harus mengaktifkan telemetri tadi yang dikonfigurasikan, ini sudah bisa ya tampil di OSD RSSI-nya. Namun jangan lupa juga set di sini. Ini harus di-assign ke AUX 12 gitu. Jangan sampai lupa. Untuk yang lainnya ini biarkan dulu default ya. Tidak perlu diubah-ubah. Jangan lupa save. Selanjutnya kita ke tab mode. Nah, di sini tab mode kemungkinan saya harus memperlihatkan remote juga ya. Oke, sebentar kita akan lanjut ya.